Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Murder Master versi novel bagian 362. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ada ahli kuat yang menantang langit yang sedang menerobos. Karena takut akan diketahui oleh ahli itu, akhirnya ketiga orang itu pun bergegas pergi dari sana. Namun baru saja pergi, mereka bertiga bertemu dengan wanita berbaju biru. Wanita baju biru ini adalah wanita dari istana berkabut yang bertarung dengan Kincen sebelumnya. Tidak menyangka setelah 4 bulan wanita ini tetap tidak menyerah dan terus mencari Kincen. Karena dia sangat menginginkan harta yang Kincen miliki. Diketahui wanita ini bernama Luo Mengqi. "Apakah kalian melihat seorang pria yang memakai topeng?" kata Luo Mengqi. "Tidak tuan, saya tidak melihat orang yang memakai topeng. Tapi saya melihat seseorang ahli berbakat yang sedang mengalami kesengsaraan guntur," kata salah satu ahli itu. Melihat lencana istana berkabut di baju Luo Mengqi, dia menjadi sangat sopan. Mendengar ini Luo Mengqi tertegun. Mungkinkah itu pria bertopeng? Dia menerobos dan menyebabkan kesengsaraan guntur. Bukankah kekuatannya akan sangat meningkat? Memikirkan ini Luo Mengqi sangat marah. Tanpa alasan dia langsung menembak ketiga orang di depannya. Tanpa perlawanan yang berarti, ketiga orang itu dibunuh dan menghilang berubah menjadi abu. Luo Mengqi menarik ketiga cincin penyimpanan mereka dan melesat pergi menuju gelombang kesengsaraan guntur. Scene berpindah. Di tempat lain, gelombang kedua kesengsaraan guntur telah jatuh. Setelah menerobos martial sovereign, Kincen tidak terlalu takut. Kincen menggunakan formasi domainnya untuk menahan sebagian besar, dan sambaran guntur yang sampai kepada Kincen diblokir dengan pedang karat. Di saat yang sama, guntur itu juga diserap oleh tubuh Kincen, membuat tubuh Kincen semakin kuat. Selanjutnya, gelombang ketiga kesengsaraan guntur terlihat. 81 busur guntur hitam sudah siap menyambar Kincen. Di sini, Kincen mengeluarkan semua hartanya untuk memblokir kesengsaraan guntur gelombang ketiga ini, dan akhirnya berhasil diblokir. Walaupun bendera formasi pertahanannya hancur, tapi Kincen tidak peduli. Akan tetapi, segel harta hitam nampak sangat kuat dan tidak hancur. Apakah harta ini bernama segel pembalik surga? Kata Kincen di saat melihat sebuah kata tertulis di segel harta hitam. Adapun semut pemakan ki dan serangga api. Setelah tersambar kesengsaraan guntur sebelumnya, kedua serangga ini nampak kosong, namun tidak mati, malah semakin kuat. Kincen sedikit heran dengan kedua serangga ini karena sangat menakutkan. Kedua serangga ini ditemukan di rawa maut hitam bersama dengan api teratai hijau. Mungkinkah serangga dan api ini milik pria tua dari zaman kuno di rawa kematian hitam yang sempat ingin menduduki tubuhku waktu itu? Gumam Kincen. Memikirkan pria tua kuno di rawa kematian hitam itu, Kincen sedikit merinding. Karena dari semua orang ahli yang pernah Kincen temui di kehidupan sekarang maupun di kehidupan sebelumnya, hanya pria tua kuno di rawa kematian hitam yang menurut Kincen paling menakutkan. Adapun pedang karat, setelah tersambar kesengsaraan guntur, karat pada pedang ini sedikit hilang lagi, membuat pedang karat ini menjadi semakin misterius. Setelah menyimpan kembali semua hartanya, Kincen kemudian bersila menyembuhkan diri dan menyeimbangkan kultivasinya yang baru menerobos. Beberapa waktu kemudian, Kincen tiba-tiba membuka matanya karena dia merasakan ada seseorang yang memasuki arai penghalangnya. Aura orang ini sangat akrab, dan dari auranya Kincen tahu bahwa orang ini adalah wanita berbaju biru sebelumnya. "Sudah 4 bulan, orang ini masih mencariku. Baiklah, aku akan melayanimu sekarang," kata Kincen. Sosoknya melesat terbang dan menyambut wanita itu. "Kamu?" Luo Mengqi melihat Kincen di langit. Merasakan kekuatan Kincen yang telah meningkat dan bahkan menerobos, dia menjadi ketakutan dan berniat untuk pergi melarikan diri.
Namun sebelum itu dia lebih dulu dicegat oleh Qingchen. "Menyingkir, apakah kamu tidak takut dengan istana berkabutku? Minggirlah, aku ingin pergi," kata Luo Mengki. "Datang sesukamu dan pergi sesukamu. Apakah ada hal baik seperti itu? Terlebih lagi hanya istana berkabut. Apakah itu hebat?" kata Qingchen. "Kurang ajar, beraninya kamu menghina istana berkabutku." Luo Mengki tiba-tiba sangat marah dan langsung merilis formasi luar angkasa miliknya. Di saat yang sama, Qingchen juga merilis formasi luar angkasa miliknya yang baru terbentuk saat dia menerobos Martial Sovereign. Di bawah tekanan formasi luar angkasa Qingchen, formasi luar angkasa Luo Mengki retak dan menciut. Apa? Bagaimana dia melakukannya? Luo Mengki heran dan ngeri. Dia tidak menyangka ahli yang baru saja menerobos. Mengapa pemahaman formasi luar angkasa miliknya mampu mengalahkan dirinya? Di bawah tekanan formasi luar angkasa Qingchen, Luo Mengki hampir tidak bisa bergerak. Luo Mengki kemudian menampilkan teknik manipulasi ruang. Qingchen mencibir melihat itu, kemudian berkata, "Saya akan menunjukkan padamu apa itu teknik manipulasi ruang yang sebenarnya." Setelah beradu teknik manipulasi ruang, di dalam kehampaan Luo Mengki terhempas jauh ke belakang dan terluka parah. Setelah itu Qingchen melesat dan langsung meraih leher Luo Mengki dengan tangannya. "Tidak, bagaimana bisa kamu menampilkan teknik manipulasi ruang? Teknik manipulasi ruang ini adalah teknik rahasia istana berkabutku. Bagaimana kamu bisa menguasainya?" kata Luo Mengki. Dia sangat heran dan terkejut. Apalagi teknik manipulasi ruang yang ditampilkan Qingchen lebih mahir daripada dirinya. Di sini Qingchen ingin mengulik informasi tentang Sanguan Sin'er dan Peng Xiaoyu kepada Luo Mengki. "Cepat katakan semua yang kamu ketahui tentang Sanguan Sin'er," kata Qingchen. "Jangan harap aku tidak akan mengatakan apapun," kata Luo Mengki. "Oh, jadi begitu. Apakah kamu tidak takut padaku? Ngomong-ngomong, wajahmu cukup cantik dan anggun. Sepertinya belum pernah ada lelaki yang menyentuhmu," kata Qingchen. Tangannya mengelus lembut leher Luo Mengki. Semakin turun dan semakin dalam tangan Qingchen meraba lembut. "Kurang ajar, berani kamu menyentuh sehelai rambutku. Istana berkabut tidak akan melepaskanmu," kata Luo Mengki. Kulitnya berubah warna. Tidak pernah ada lelaki yang berani melakukan ini kepadanya. Urat-uratnya menegang. Dia berusaha memberontak. Namun di bawah tekanan formasi luar angkasa dan domain pedang Qingchen, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya berharap indera ilahi yang ditanam ahli istana berkabut dapat aktif. Uhuk. "Tuan, apakah kamu akan melakukannya kepada wanita ini?" kata skeleton cabang. "Diam, apa yang kamu pikirkan?" kata Qingchen. Qingchen sama sekali bukan orang seperti itu. Dia hanya mengancam Luo Mengki agar dapat mengatakan informasi. Namun karena Luo Mengki masih tidak mengatakan apapun, Qingchen kemudian berniat untuk menanam segel penghancur jiwa di tubuh wanita ini. "Skeleton cabang, kamu jagalah di saat aku menanam segel penghancur jiwa. Jangan biarkan ada napas bocor. Ada indera ilahi Martial Emperor di tubuh wanita ini," kata Qingchen. Segera Qingchen membuat segel tangan, dan segel penghancur jiwa muncul. Dengan kendali Qingchen itu langsung menusuk ke dalam pikiran Luo Mengki. Luo Mengki pusing, namun tiba-tiba sebuah rune muncul, disertai dengan aura Martial Emperor yang bergegas ingin keluar. Qingchen kemudian berusaha menyegel aura itu agar tidak keluar. "Siapa itu? Beraninya menyegel Kaisar?" ucap aura bayangan ilusi itu. Tombak hitam juga muncul di tangan skeleton cabang. Dia juga berusaha untuk memblokir napas aura ini agar tidak keluar. Di tempat lain di alam Yukuno, terlihat seseorang dari kelompok istana berkabut tertegun melihat bola linglong 7 lubang yang tiba-tiba bersinar. Bola linglong 7 lubang adalah harta langka yang dimiliki istana berkabut yang dapat merasakan napas murid istana berkabut di saat indera ilahi yang ditanam aktif. Itu menandakan bahwa murid istana berkabutnya sedang dalam bahaya. Namun di saat dia melihatnya kembali, tiba-tiba cahaya bola linglong 7 lubang itu berhenti. Dia pun berpikir bahwa itu hanya kesalahan. Namun dia tetap menyuruh orang untuk memeriksa.
Kembali kepada Kincen, pada saat ini dia dengan panik menekan napas indera ilahi ini agar tidak keluar. Teknik pembatas segel, kata Kincen. Karena ini adalah alam Yu kuno, sedikit aura yang bisa dikirimkan. Pada akhirnya Kincen berhasil memblokir bayangan ilusi itu, dan bayangan ilusi itu pun menghilang. Di saat yang sama, segel penghancur jiwa masuk ke dalam pikiran Luo Mengki. Luo Mengki hanya pusing dan merasa ada sebuah segel di tubuhnya. Hidup dan matinya seperti telah dikendalikan. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" kata Luo Mengki. Dia terkejut sekaligus marah. "Aku telah menanam segel penghancur jiwa di tubuhmu. Sekarang hidup dan matimu akan dikendalikan olehku. Mulai sekarang kamu harus menuruti semua perkataanku. Jika kamu menolak, kamu tahu sendiri resikonya," kata Kincen. Luo Mengki sangat marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menuruti apa yang Kincen katakan. Bahkan jika dia memberontak, tubuhnya bisa dikontrol oleh Kincen. "Sekarang, katakan, ada apa antara San Guansiner dan Peng Xiaoyu?" kata Kincen. 300 tahun yang lalu, permaisuri San Guansiner dan Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu adalah teman dekat. Pada saat itu, permaisuri San Guansiner memiliki seorang kekasih yang bernama Kincen. 300 tahun yang lalu, Kincen ini adalah ahli martial sovereign, seorang jenius yang paling menantang surga. Entah itu pencapaian Bloodline, formasi, rune, alkemis, semuanya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Akan tetapi, suatu ketika Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu terjebak di Dead Cannon. Kekasih permaisuri San Guansiner, Kincen, pergi ke Dead Cannon untuk menyelamatkan Peng Xiaoyu. Akhirnya Peng Xiaoyu selamat dan kembali. Namun Kincen terjebak di Dead Cannon dan tidak bisa keluar. Dari situ tidak diketahui hidup dan matinya. Hal inilah yang membuat permaisuri San Guansiner sangat membenci Peng Xiaoyu sampai sekarang. Karenanya lah kekasih permaisuri San Guansiner tidak selamat dan tidak pernah kembali, kata Luo Mengki. "Kincen, mengapa nama ini sama persis dengan namamu?" kata skeleton cabang. Dia menatap Kincen dengan curiga. Kincen mengabaikan skeleton cabang. Dia hanya menatap Luo Mengki dengan serius. "Dari mana kamu mengetahui yang kamu katakan?" kata Kincen. "Semua orang di domain mengetahuinya. Permaisuri San Guansiner telah beberapa kali pergi ke Dead Cannon untuk mencari kekasihnya, namun tidak pernah menemukan apapun. Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu juga beberapa kali pergi ke Dead Cannon untuk mencari sahabat yang sudah menjadi saudaranya itu, namun dia juga tidak pernah menemukan apapun," kata Luo Mengki. Mendengar ini, Kincen mencibir. Jelas mereka mengarang cerita. Mungkin tujuannya agar terlihat baik di mata dunia. Kembali ke Dead Cannon untuk mencarinya. Mungkin mereka hanya ingin mencari cincin penyimpananku untuk mengambil harta karun yang kumiliki, yang diinginkan oleh mereka. Satu-satunya yang Kincen tidak sangka adalah karena ini mereka berdua benar-benar berselisih. "Katakan, apakah ada yang lain? Ataukah ada sesuatu yang membuatmu merasa aneh?" kata Kincen. Dia bertanya lagi. "Tidak ada yang aneh. Akan tetapi, tunggu. Sepertinya ada yang aneh. Perjalanan ke alam Yu kuno kali ini, selain menyuruh kami untuk berkultivasi, permaisuri San Guansiner juga memerintahkan kami untuk bekerja sama dengan sekelompok orang yang misterius dari Istana Penegak Hukum," kata Luo Mengki. "Istana Penegak Hukum? Sekelompok orang misterius?" Kincen mengerutkan kening. Bagaimanapun Yu Qianzu ada di tim Istana Penegak Hukum, jadi Kincen harus pergi untuk melihatnya. "Sekarang kamu berkultivasilah di sini. Nanti kamu akan membawaku ke tempat kelompok Istana Penegak Hukum berada," kata Kincen. Kincen tidak buru-buru untuk pergi. Dia juga melanjutkan kultivasinya di sini. 1 bulan kemudian, akhirnya Kincen telah menyentuh martial sovereign tahap awal puncak, dan tubuh luar angkasa juga telah ditingkatkan. Hasil ini membuat Kincen puas. Di kehidupan sebelumnya, Kincen sudah sangat menakutkan. Tapi di kehidupan kali ini, kekuatan Kincen bahkan lebih menakutkan. Hal ini membuat Kincen sangat percaya diri. Sebelum pergi, Kincen mencoba memasuki kedalaman gua. Akan tetapi, Kincen masih tidak bisa masuk lebih dalam. Sepertinya, untuk masuk lebih dalam, Kincen memerlukan terobosan lagi. Di alam Yu kuno, Kincen baru sekitar 1 tahun.
masih ada waktu 2 tahun. Sebelum alam Yukuno ditutup, Kincen akan kembali lagi ke tempat ini dan mencoba menjelajah kedalaman gua lagi. Ayo kita pergi, kata Kincen. Kemudian dia dan Luo Mengki terbang melesat pergi menuju kelompok istana penegak hukum dan istana berkabut berada. Di langit, Luo Mengki terbang melesat di depan. Tentu Kincen terbang mengikuti dari belakang dengan jarak tertentu agar tidak menarik kecurigaan orang lain. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.